Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Simularoani dengan NIM 92439021005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikma Muji Satsyan dengan NIM 92434902100048. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami atau PPT dengan judul Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Lintas Sejarah. Baik, mari kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Baiklah, pendahuluan tantangan abadi korupsi. Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan struktural dan budaya yang berlangsung lintas zaman. Upaya pemberantasannya berkembang mengikuti dinamika politik, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat. Mengapa kita perlu memahami sejarah korupsi? Karena yang pertama ada dampak korupsi, melemahkan kepercayaan publik, merusak ekonomi, dan memperlambat pembangunan nasional. Yang kedua, komitmen negara. Sejarah menunjukkan naik turunnya komitmen negara dalam menegakkan integritas. Yang ketiga, strategi masa depan. Memahami lintasan sejarah membantu menyusun strategi yang lebih efektif ke depan. Orde Lama, awal mula pemberantasan. Presiden Soekarno membentuk panitia retooling aparatur negara atau PARA dengan fokus membersihkan birokrasi dan praktik korupsi. Upaya ini cenderung bersifat top-down dan represif. Tindakan ini lebih menyentuh level elitis dan menyentuh akar korupsi yang bersumber dari sistem pemerintahan dan budaya birokrasi. Contoh kasus pada masa ini termasuk penggelapan dana oleh pejabat BUMN, namun penegak hukumnya jarang tuntas dan kurang transparan. Evaluasi Orde Lama, keterbatasan pendekatan. Yang pertama, pendekatan top-down. Tidak menghasilkan perubahan budaya yang signifikan dalam birokrasi. Yang kedua, pengawasan lemah. Ketiadaan sistem pengawas internal dan eksternal yang kuat. Ketiga, masalah moral pribadi. Korupsi lebih sering dipandang sebagai isu moral individu, bukan masalah sistematik yang mengakar. KPK sebagai pilar utama pemberantasan korupsi. Kewenangan luas, penyelidikan, penyidikan, dan penuntasan kasus korupsi. Pendekatan holistik, menggunakan pendekatan pencegahan dan penindakan. Contoh kasus yang menonjol yaitu kasus korupsi EKTP dengan kerugian negara sekitar 2,3 triliun. Kedua, penangkapan pejabat tinggi seperti menteri, hakim, dan kepala daerah. Operasi tangkap tangan atau OTT menjadi ikon pemberantasan korupsi yang menunjukkan komitmen dan efektivitas KPK. Reformasi Harapan Baru Pemberantasan Korupsi. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting. TAP MPR 11 MPR 1998 menyerukan penyelenggaraan negara bersih dan bebas KKN. Pertama, pembentukan KPK melalui UU No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK lahir. Kedua, instrumen hukum baru, lahirnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Tipikor. Ketiga, lembaga pendukung, munculnya Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Ombudsman sebagai pengawasan publik. Evolusi Orde Baru, impunitas dan pengawasan semu. Pertama, penegakan hukum tidak merata. Terjadi selektif informan di mana banyak pejabat dekat presiden kebal hukum. Kedua, lembaga pengawasan lemah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan lembaga pengawasan lainnya tidak memiliki daya paksa yang memadai. Ketiga, kekebalan hukum. Struktur kekuasaan yang kemungkinan korupsi berjalan sistematis tanpa konsekuensi berarti bagi para pelaku utama. Orde Baru, korupsi yang terstruktur dan terorganisir. Pemerintah Soeharto yang dikenal stabil justru diwarnai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang terstruktur dan terorganisir. KKN menjadi bagian integral dari struktur kekuasaan. Beberapa upaya pemberantasan dilakukan
melalui pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPT-PK. Namun, lembaga-lembaga ini kurang independen dan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan politik. Contoh kasus besar, skandal Bulog dan skandal Bank Duta yang melibatkan kerugian negara besar dan pejabat tinggi. Kesimpulan, pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, mencerminkan perjuangan berkelanjutan melawan praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Yang pertama, era Orde Lama. Upaya awal pemberantasan korupsi, namun seringkali terhambat oleh situasi politik yang tidak stabil. Yang kedua, era Orde Baru. Pembentukan lembaga anti korupsi, namun efektivitasnya terbatas, seringkali digunakan sebagai alat politik. Yang ketiga, era reformasi. Pembentukan KPK dengan penguatan kerangka hukum menandai era baru dengan komitmen yang lebih kuat. Yang ketiga, tantangan berkelanjutan. Meskipun ada kemajuan, korupsi tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan upaya kolektif. Sekian presentasi PPT dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.